Selamat pagi, sahabat Gadis Forex. Berjumpa lagi dengan saya Ando dan Miss Andi. Gadis Forex kita di hari Senin 28 Oktober, minggu keempat. Ya, minggu keempat di akhir-akhir bulan Oktober nih. Dan cukup dikejutkan Bu ya, pagi ini ternyata gold turun, ada gap down. Ya, Padahal saya berharap gapnya gap naik. Kenapa ya? Mungkin bisa dijelaskan Bu Sandi. dengan posisi buy ya Pak Andu. Ya, udah clear, udah clear. Oh, udah klik. Oke, selamat pagi sahabat Gadis Forex. Jadi sebenarnya ini agak anomali ya. Kita Hmm. tahu bahwa hari Jumat, Sabtu kemarin bahkan itu rame serangan Iran dan Israel ini, tapi memang serangannya kemarin itu kan tertahan gitu, nggak benar-benar pecah. Tapi ada rencana untuk pembalasan gitu, serangan Ya, pembalasan itu untuk yang perang ya. ya. Kemudian kita juga dikejutkan atau ada berita yang lagi baru ya untuk mata uang BRICS yang kemarin Hmm. disepakati untuk di-launching gitu oleh beberapa negara termasuk Rusia, Dan Cina. apa namanya, China. Rusia, China. Mungkin nanti kita Indonesia juga akan ikut karena kan kalau kemarin politiknya Pak Jokowi ya itu kan lebih condong ke Cina gitu. Ya. Tapi nggak tahu kali ini apa yang akan diambil oleh Pak Prabowo ya. Apakah dia akan pro ke Cina Tapi kalau di ataukah dia mata akan uang ke BRICS kemarin saya lihat Amerika? kilas, Bu, ada tulisan Hmm, Republik Indonesia. Sudah ada iya, di situ. karena kita bagian dari BRICS sih Oke. waktu pemerintahan Pak Jokowi ya. Kita tapi tidak Hmm. tahu ini kan kita sudah pemerintah yang baru juga. Kebijakannya bisa saja berubah gitu. Tapi mata uang ini saya belum membaca detailnya ya, tapi mungkin mata uang ini juga bukan mata uang untuk apa ya, istilahnya untuk dipakai kita bertukar. Maksudnya kita nih rakyat Indonesia meskipun menjadi bagian dari BRICS, kita akan pakai mata uang BRICS gitu. Rasanya tidak. Jadi memang Hmm. itu sepertinya hanya untuk mata uang bilateral ya. Ya. Apa namanya, kita kan ada perjanjian, negara-negara itu ada perjanjian dagang ya. Nah, di situ aja sih untuk Hmm. menggantikan statusnya dolar itu aja sih Pak. Hmm. Oke, baik. Yang Kita mulai yang analisa jadi market masalah harusnya dolarnya. Mm-mm. dolarnya ya. Kita mulai analisa market untuk gold XAU, Bu ya. Boleh Pak dibuka chatnya. Saya sedikit spill itu tadi ya. Tapi dengan adanya berita BRICS, saya juga tidak melihat dolar belum melemah sih. Dia Hmm. masih tertahan di 104 harganya dolar ya. Nggak tahu nanti kalau memang BRICS sudah rame, apakah dolar baru akan tertekan? Nah, seperti itu. Oke, baik. Kita sekarang di sini ada XAU USD di time frame daily. Ya, memang Oke. minggu Ya, hari Jumat ya, hari Jumat candlenya cukup tinggi. Ya, hmm, tiba-tiba. cukup percaya diri goldnya tutup di atas ya, Pak. Tapi hari Senin malah dia gap down. Tadi sempat penurunan sampai sekitar 24 kalau nggak salah Ya, ya. Baru ya. kemudian dia naik lagi. Mau nutup gapnya atau enggak ini? Karena kemarin kan tutupnya di sekitar 2746 ya. Betul. 2746. Ya. Mm-mm. Itu. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat dari garis pivotnya kita, ini kan tertahan di R1 periode sekarang dengan R3 periode sebelumnya ya Pak. Dan Ya. selalu saya sampaikan kalau ada garis yang berdekatan seperti itu akan menjadi area base. Ya, Hmm. dia akan bikin area setway di situ. Nah, setelah itu baru dia akan break kemana? Apakah break up ataukah dia breakdown? Nah, ini yang masih kita tunggu-tunggu. Menurut saya masih agak panjang sih perjalanannya untuk break ya. Ya. Itu. Kalau H1 coba Pak. Itu H1. Oke, H1 ini juga ada pivot di atas harga yang sekarang sekarang sedang running ya. Ya. Dan dari tadi itu hampir ke pivot tapi dia di reject turun terus. Ya. Jadi ini akan menjadi pertaruhan. Di berapa Pak pivotnya? 2738. 2738 ya. Kita lihat nanti ya. Kalau dia bisa break 2738 ya dia akan melanjutkan ke area sekitar 2746 kemarin ya Hmm. sampai dengan 2750-an. Tapi kalau itu gagal, Hmm. menurut saya ya potensinya dia akan balik ke bawah itu. S1-nya di 27 2717.
2117. Di situ sih Hmm. pergerakannya menurut saya. Ini jangan buy dulu menurut saya ya, tunggu dulu, kayaknya dia masih mau turun. Harusnya sih momentumnya tadi itu yang waktu dia turun ke 24 Hmm. itu momentum buy. Tapi untuk Hmm. yang jam sekarang ini kita wait and see dulu. Ada Oke. potensi malah dia bisa turun lebih di bawah 24 ya. Dia ke area 20 sampai 18-an ya. Ya, Di area area sini ya, situ. mungkin ya. mm-mm. Nah, di Hmm. situ menurut saya baru buy, Terus Pak. bisa buy. Supaya supaya potensi profitnya lebih panjang dan lebih besar ya. Hmm. Mm-mm. Oke, tapi untuk hari ini lebih dominan naik atau turun? Kalau lihat candle daily-nya kemarin sih masih ini di tengah-tengah ya Pak, di tengah-tengah, dan harusnya sih kebiasaan kalau dia bikin gap itu akan coba ditutup. Jadi masih Hmm. potensi naik sampai area 40-an, tapi itu tadi Ya, harga sekarang itu belum waktunya untuk open posisi buy. Masih oke. potensi turun lagi. Oke, kita akan buy mungkin Itu. di area sini ya, di bawah 24 Ya, sampai 2718. yes, betul. Oke, Buy limit aja sih, ya Pak. buy limit, ya. Ya, Oke, lanjut kita sekarang masuk ke oil. Wah, oil ternyata juga oil. ada gap Oke. luar biasa ini. Nah, yuk, ini juga yang menarik ya. Iya, Beritanya perang, tapi oilnya malah turun. Nah, ini ada apa? Anomali ya? iya. Ya, jadi ini yang saya sampaikan ada anomali ya ketika newsnya sebenarnya itu mereferensikan atau mengindikasikan harga per oil dan emas ini harusnya naik, malah dia turun. Nah, ini kenapa turunnya? Apakah dia akan bentuk konsolidasi di bawah ya, ngumpulin harga di bawah, baru kemudian dia setelah tutup gapnya, baru dia akan naik menyambut beritanya. Bisa jadi seperti itu. Kalau oil ini justru panjang sekali juga ya. Kemarin kalau nggak salah di area 71 poin sekian, Iya, bahkan ya betul ya. Dia hari ini 71,5. ya, dia ke 68. 6, Jadi ya 68, area 68. ada sekitar 3 poin untuk oil dan ini cukup Hmm. lumayan menurut saya, open buy oil. Langsung buy ya untuk oil. Buy. Ya, Oke, eh, minimal dia ke pivot atau dia nutup gapnya tadi di oh, area 70-an lagi. Coba kalau oke. H1, Pak. Kita ke satu sekarang. Ya, jauh Bu ya, Ya, jauh sekali patah gapnya. ya, patahnya. Patah. Iya, Iya. betul. Sebenarnya kalau kita Bahkan di lihat bawah itu, S1 ini. Ya, ah, ah, pasti akan mengejar nih, benar, ngejar ke pivot ya. Kita ke sudah pivot, bisa ya, langsung buy sekarang ya untuk oil. bisa. Tapi kalau kita lihat itu menarik, Pak. Itu ada triple top sebenarnya. Kemudian dia turun dan Hmm, sebenarnya mungkin itu sudah nyampe ya. Ya, ada triple top. hmm, Dia turun gap itu bisa jadi itu sudah kena target untuk triple topnya. Itu. hmm, Kemudian dia potensi untuk naik. Tapi menurut saya ini bisa sudah masuk buy. Tapi kalau misalnya nanti turun lagi ke area S2, di situ bisa di average Oke, jadi bisa buy di sekarang, tapi 67. untuk jika turun lagi average di S2 ya, di Average. 67. Betul. Mm. Oke, baik itu untuk oil. Sekarang kita lanjut masuk ke Bitcoin. Bitcoin, ya. Bitcoin ini yang justru naik malahan ya kemarin. Ya, ada kenaikan. Ya, hari Minggu kemarin justru Bitcoin mengalami kenaikan ya di hari Minggu, meskipun kenaikan tipis ya Pak, tapi Ya, ini berada di resisten. Seperti yang saya sampaikan di beberapa minggu-minggu sebelumnya, kalau dia bergerak di area 69, area 69 sampai dengan area 68 di situ sell ya hmm, untuk Bitcoin. oke. Itu. Kita masuk ke Ya, H1. H1 boleh. Nah, ini yang menarik karena ada berita BRICS juga ya, Pak. Ya, Kita tidak tahu sentimen investor itu menangkapnya seperti apa ketika ada
BRICS ini, apakah ini euforia sementara kemudian BRICS naik karena ini momentum di awal ya, atau justru itu disambut negatif atau positif. Nah, disambut negatif atau positifnya menurut saya akan berimbas ke Bitcoin menurut saya, karena kita tahu bahwa populasi Bitcoin ini kan juga cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya orang-orang ini nanti ternyata sentimennya itu negatif ke BRICS, katakan pesimis lah ya. Nah, ini mungkin menjadi peluang koin-koin atau cryptocurrency sih menurut saya bisa potensi untuk naik. Oke. Jadi kita bisa buy sekarang kalau untuk Bitcoin Hmm, jangan dulu. jangan Ini dulu kan ya. di area atas ya dia ya. Kalau kita apa garis sideways-nya dia juga berada di resisten. Menurut saya Hmm. lebih baik tunggu sell, Hmm. tapi di area mungkin 69 atau 68 6968 ya. Area atau CMC. 68 ya. Mm-mm. Oke. Kalau buy belum. Kalau buy itu paling tidak dia ke pivot yang periode sebelumnya. Ya, Nah di situ, 66,9. nah di situ bisa untuk buy menurut saya. Oke. Oke, Itu sih baik. Pak. Cukup mungkin ya untuk hari ini, Bu Sandi. Cukup Pak. Hari ini cukup Untuk membahas fundamental, apakah ada news beberapa nanti fundamental. malam? News? Belum ya? Nanti malam NFP itu hari Jumat, Bu ya, sepertinya. hari Jumat. Hmm. Biasanya Kalau menjelang malam NFP ini itu kayaknya enggak. investor banyak yang wait and see dulu, ancang-ancang dulu, nunggu NFP, nunggu hari Betul. Jumat. Cuman yang perlu diperhatikan Pak, ini kan akhir-akhir monthly ya, sudah tinggal berapa hari. Hmm. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan untuk melihat pattern atau apa candle itu dalam time frame monthly juga harusnya ya. Karena Hmm. biasanya ini nanti investor itu monthly ini mau ditutup di mana, Oke, seperti itu. Jadi kita harus melihat dalam jangka panjang sih. Itu oke, aja sih saran untuk sahabat gadis forex. oke, baik. Terima kasih Bu Sandi ya. Semoga Terima bermanfaat kasih, buat Pandu. sahabat guys Forex ya hari ini ya. Sampai jumpa lagi esok. See you. See you.